pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin membahas programming microcontroller. Latar belakangnya, gadget memerlukan sebuah program. Program merupakan sebuah elemen inti untuk kinerja suatu perangkat. Program inilah yang akan memproses perintah yang diberikan oleh user agar dapat dikelola oleh perangkat atau device. Program ini juga dibuat oleh manusia dan yang membuatnya itu disebut programmer. Programmer membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman inilah yang disusun berdasarkan logika atau algoritma manusia yang diterjemahkan ke algoritma perangkat tersebut. Bahasa pemrograman ini dibuat untuk memudahkan manusia dalam membuat suatu aplikasi ataupun program. Kemudian kita masuk ke pengertian microcontroller. Microcontroller adalah suatu chip berupa IC atau integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output dalam pemrograman yang diisikan ke dalamnya. Kemudian microcontroller pada dasarnya adalah komputer dalam satu chip yang di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori, jalur input-output, dan perangkat pelengkap lain. Pengertian microcontroller. Dalam gambar tersebut terlihat beberapa bagian seperti CPU, RAM, ROM, timer, port serial, port paralel, dan kendali instruksi dikemas dalam keping tunggal. Tidak seperti komputer yang kemampuannya ditentukan oleh program dan diprogram ulang, microcontroller hanya diprogram permanen sekali untuk suatu tugas tertentu. Microcontroller mempunyai perbandingan ROM yang lebih besar dibandingkan dengan RAM. Program kontrol yang relatif besar disimpan di ROM, sementara RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Pengertian pemrograman. Pemrograman komputer merupakan suatu proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis, pembetulan kesalahan, pengoptimasian algoritma, dan normalisasi kode. Seorang praktisi yang memiliki keahlian untuk melakukan penulisan kode dalam bahasa pemrograman disebut sebagai programmer, pengembang perangkat lunak atau coder. Istilah rekayasa perangkat lunak seringkali digunakan karena proses penulisan program tersebut dipandang sebagai suatu disiplin ilmu perekayasaan. Selanjutnya, bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman universal yang paling dasar. Bisa juga disebut bahasa pemrograman tingkat menengah karena memiliki kemampuan untuk mengakses fungsi-fungsi dan perintah-perintah dasar bahasa, mesin, atau hardware. Program bahasa C juga dapat digunakan untuk membangun software seperti operating system, database, dan lain-lainnya. Bahasa pemrograman C adalah bahasa yang terdiri dari satu atau lebih fungsi-fungsi. Fungsi main adalah fungsi utama dan harus ada pada program C. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi main adalah fungsi yang mengontrol fungsi-fungsi lainnya. Lalu ini adalah contoh bahasa pemrograman C untuk menampilkan kata hello world. Kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kekurangannya itu bersifat portable, memiliki bahasa yang terstruktur dan manipulatif dan fleksibel. Kelebihannya tidak berorientasi objek, tidak mendukung namespace, tidak mendukung kontraktor. Pembahasan program bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman interpolatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Sejarah bahasa pemrograman Python. Python pertama kali diciptakan pada awal tahun 1990-an oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematische Centrum. Ini adalah salah satu contoh bahasa pemrograman Python, yaitu program untuk menghitung faktorial dari bilangan bulat positif. Dan ini adalah hasilnya. Pada program ini, kita meminta input bilangan dari user dan kita simpan masing-masing di variabel bil1 dan bil2. Kita menggunakan fungsi input buka tutup kurung untuk meminta inputan. Fungsi input buka tutup kurung mengembalikan string, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu menggunakan fungsi float buka tutup kurung. Jumlahnya kita simpan di variabel jumlah. Terakhir kita menampilkan jumlah dengan menggunakan fungsi print buka tutup kurung. Untuk kelebihan Python ada 3, yaitu bersifat Object Oriented Programming atau OPP,
2 mendukung multiplatform dan multisistem, dan yang terakhir ketiga kompatibilitas dan kemampuan tinggi. Untuk kekurangannya yaitu 1 memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Yang kedua, Python cukup buruk untuk pengembangan di platform mobile, yaitu Android atau iOS. Yang ketiga adalah tidak ideal untuk memori intensive task. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language. Yang berarti bahasa pemrograman C++ memiliki semua fitur, termasuk kelebihan bahasa C, yaitu kita dimungkinkan untuk menggunakan bahasa pemrograman assembly di dalam perkodingan C. Dan juga menyediakan fasilitas untuk manipulasi memori tingkat rendah. Sejarah pemrograman bahasa C++. Bahasa C++ lahir pada tahun 1980 yang dibuat oleh James Stroustrup di AT dan T. Bell Laboratories awal tahun 1980 berdasarkan C ANSI, American National Standard Institute. Pertama kali prototipe C++ muncul sebagai C yang dipercanggih dengan fasilitas kelas. Bahasa tersebut disebut C dengan kelas C with class. Yang selanjutnya contoh bahasa pemrograman C++, yaitu seperti berikut menampilkan teks Hello World. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan bahasa C++. Kelebihannya yang pertama, C++ dapat membuat aplikasi grafik, prosesor kualitas tinggi. Yang kedua bersifat adalah portable dan fleksibel. Yang ketiga kompatibilitas dan kemampuan tinggi. Kekurangan yang pertama, bahasa C++ bersifat case sensitif. Yang kedua termasuk dalam bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. Yang ketiga, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java sendiri dibuat pada tahun 1991 oleh James Gosling. Nama Java terinspirasi saat Gosling dan teman-temannya sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kedai kopi. Lalu secara tidak sengaja, salah satu dari mereka menyebut nama kata Java yang mengandung arti kopi. Akhirnya, mereka sepakat untuk memberi nama bahasa pemrograman ini dengan nama Java. Java memiliki karakteristik berukuran kecil, efisien, dan portable untuk berbagai piranti keras. Salah satu proyek pertama yang dikembangkan menggunakan bahasa Java ini itu sebuah remote controller yang diberi nama Star 7. Berikut adalah contoh bahasa pemrograman Java yang hasilnya menampilkan alfabet. Lalu pemrograman Java mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari pemrograman Java itu ada 1, sifatnya multiplatform. 2, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Lalu ketiga ada Java. Java sangat mendukung programmer dalam berorientasi pada usability. Lalu kekurangan dari pemrograman Java itu pertama, penggunaan memori yang cukup tinggi. Lalu kedua, mudah dikompilasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Fungsi lainnya.